Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan soal Mansoswan untuk P3K Guru tahun 2024. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, perusahaan menugaskan Anda untuk melakukan survei pekerjaan karyawan di perusahaan cabang. Saat tiba di sana, tidak ada yang mengetahui bahwa Anda adalah utusan. Mereka menganggap Anda sebagai salah satu pelanggan. Anda melihat mereka banyak melakukan kesalahan saat melayani pelanggan. A. Langsung menegur mereka untuk memperbaiki caranya. B. Melapor kepada atasan dan meminta instruksi terbaik. C. Melapor kepada atasan dan meminta permakluman atasan atas kekeliruan para karyawan. D. Melapor kepada atasan dan menegur mereka agar memperbaiki pelayanan. Jawaban yang paling tepat adalah D ya. Melapor kepada atasan dan menegur mereka agar memperbaiki pelayanan. Karena ini menunjukkan sikap proaktif dalam menyelesaikan masalah dengan memberitahu atasan serta memberikan umpan balik langsung kepada karyawan untuk perbaikan. Opsi yang A kurang tepat karena tidak melibatkan atasan dalam menyelesaikan masalah. Opsi yang B hanya meminta instruksi tanpa mengambil tindakan langsung. Untuk opsi yang C hanya meminta permakluman tanpa tindakan perbaikan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Anda sedang dalam perjalanan untuk berlibur. Tiba-tiba ada kerumunan yang ternyata ada kejadian kecelakaan. A. Saya akan berhenti untuk melihat sejenak. B. Saya berlalu dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan susulan. C. Saya memastikan bahwa orang tersebut bukan orang yang saya kenali. D. Saya akan mengurus kecelakaan jika orang tersebut saya kenal. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Saya memastikan bahwa orang tersebut bukan orang yang saya kenali. Karena ini menunjukkan tindakan, tanggap, dan kepedulian tanpa langsung terlibat dalam situasi yang mungkin sudah ditangani oleh pihak berwenang. Opsi yang A dan B itu kurang proaktif dalam menanggapi situasi kecelakaan. Untuk opsi yang D menunjukkan tindakan selektif yang kurang bijaksana karena pertolongan seharusnya tidak tergantung pada siapa yang terlibat. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Anda melakukan penjualan secara online. Saat produk sudah ditransfer, ternyata pemesan mengatakan bahwa pesanannya salah dan meminta uang kembali. Tidak ada aturan tertulis apakah uang tersebut harus dikembalikan atau tidak. A. Saya mengembalikan uang tersebut demi kenyamanan bersama. B. Saya tidak mengembalikan uang dan tetap mengirim sesuai pesanan. C. Saya mengirimkan pesanan yang ia inginkan tanpa mengembalikan uang. D. Saya meminta pengertiannya sebab hal tersebut adalah kesalahannya. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Saya mengembalikan uang tersebut demi kenyamanan bersama. Karena ini menunjukkan sikap profesional dan memberikan layanan pelanggan yang baik, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Adapun untuk opsi yang B dan D menunjukkan kurangnya fleksibilitas dan bisa merusak reputasi bisnis. Opsi yang C berusaha memperbaiki kesalahan tetapi tidak menyelesaikan masalah utama yaitu pengembalian uang. Kita lanjut ke soal yang keempat. Anda dan tim biasanya melakukan liburan menggunakan Travel A karena bisa dibayar kemudian dan dapat diskon. Anda sudah berjanji akan melakukan liburan kali ini menggunakan Travel A. Travel A juga adalah kerabat Anda. Jika ada Travel B yang menawarkan harga yang lebih murah dan menawarkan paket liburan lainnya, maka sikap Anda adalah A. Saya tetap memilih menggunakan Travel A. B. Saya akan membatalkan janji dengan Travel A karena belum dibayar. C. Saya memilih Travel B untuk menghemat. D. Saya memikirkan keuntungan dan kerugian perusahaan. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Saya tetap memilih penggunaan Travel A. Karena ini menunjukkan komitmen terhadap janji yang telah dibuat dan menghargai hubungan baik dengan kerabat.
Opsi yang B dan C menunjukkan ketidaksetiaan dan kurangnya integritas dalam memenuhi janji. Adapun untuk opsi yang D tidak langsung menjawab situasi yang mengutamakan janji dan hubungan pribadi. Soal yang kelima, saya sangat mengidolakan penyanyi X. Suatu hari, penyanyi X diberitakan negatif di seluruh media. Teman dan kerabat saya mengolok saya disebabkan mengidolakan penyanyi tersebut. Sikap saya: A. Kehidupan pribadi idola saya bukan urusan saya. B. Saya tetap mengidolakannya tanpa syarat apapun. C. Saya berhenti mengidolakannya sampai namanya harum kembali. D. Saya memungkiri pernah mengidolakannya agar saya tidak dibully. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Saya tetap mengidolakannya tanpa syarat apapun karena ini menunjukkan loyalitas dan keyakinan pada pilihan pribadi Anda meskipun ada tekanan dari luar. Adapun untuk opsi yang A itu menunjukkan ketidakpedulian, untuk opsi yang B menunjukkan dukungan yang tergantung pada kondisi eksternal. Adapun yang D itu menunjukkan ketidakjujuran dan ketidaksetiaan terhadap apa yang Anda sukai. Kita lanjut ke soal yang keenam. Anda dan pasangan memutuskan untuk sama-sama bekerja. Sekarang sudah banyak jasa penitipan anak sementara orang tua bekerja. Banyak rumor yang beredar bahwa tempat penitipan sering melakukan kekerasan kepada anak yang dititipkan. Bagaimana pendapat Anda terkait hal tersebut? A. Saya akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum mempercayai anak saya pada mereka. B. Saya akan mencari penitipan dengan biaya mahal agar keamanan anak saya terjamin. C. Saya berencana menitipkan anak saya pada neneknya saja meski mereka sudah tua. D. Saya akan memantau mereka selama 24 jam sebelum mempercayakan anak saya. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Saya akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum mempercayakan anak saya pada mereka, karena ini menunjukkan sikap bijaksana dan kehati-hatian dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak. Adapun untuk opsi yang B mengasumsikan bahwa biaya mahal selalu menjamin keamanan yang tidak selalu benar. Opsi yang C tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kemampuan nenek yang sudah tua, itu kurang tepat. Untuk opsi yang D tidak praktis dan berlebihan, serta tidak memberikan solusi jangka panjang yang efektif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Soal yang ketujuh, Anda memiliki beberapa tugas di perusahaan. Suatu hari, atasan mempercayakan sebuah tugas Anda untuk dikerjakan oleh seorang junior. Apakah tanggapan Anda terkait hal tersebut? A. Saya sudah memiliki banyak pekerjaan sehingga tidak masalah untuk diambil sebagian pekerjaan saya. B. Mungkin atasan ingin junior belajar pada saya. C. Tidak menjadi masalah jika ada yang membantu pekerjaan saya. D. Saya senang ada yang membantu saya. Jawaban yang paling tepat adalah D ya. Saya senang ada yang membantu saya. Karena ini menunjukkan sikap positif dan penerimaan terhadap bantuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kolaborasi di tempat kerja. Opsi yang A dan C hanya menunjukkan sikap pasif tanpa mengekspresikan rasa syukur. Untuk yang B tidak sepenuhnya mengungkapkan penerimaan dan kebahagiaan atas bantuan yang diberikan. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Reaksi Anda ketika melihat seseorang dirundung adalah A. Saya akan membelanya jika ia lebih kecil dari saya. B. Saya akan membantunya jika aksi perundungan tersebut sudah berlebihan dan di luar batas kewajaran. C. Saya membantunya terlepas dari perundungan. D. Saya akan menghubungi pihak berwajib agar saya selamat. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Saya membantunya terlepas dari perundungan. Karena ini menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab untuk membantu orang lain tanpa syarat. Opsi yang A dan B menunjukkan bantuan yang bersyarat dan tergantung pada situasi. Untuk opsi yang D fokus pada keselamatan pribadi tanpa langsung membantu korban perundungan. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Anda biasanya adalah orang yang royal sebab Anda dan pasangan memiliki pemasukan yang lebih dari cukup. Akan tetapi bulan ini pemasukan mulai berkurang disebabkan Anda resign dari pekerjaan Anda. Anda memutuskan untuk lebih irit. Bagaimana tindakan Anda jika ada seseorang yang merasa tidak bercukupan datang meminta sedekah? A. Saya akan memperhatikan terlebih dahulu apakah ia memiliki fisik yang kuat untuk bekerja. B. Jika ia orang tua renta, maka saya akan memberi uang. C. Saya akan memberi seporsi nasi untuknya.
D. Saya tetap berbagi rezeki dengannya sesuai kemampuan saya. Jawaban yang paling tepat adalah D ya. Saya tetap berbagi rezeki dengannya sesuai kemampuan saya. Karena ini menunjukkan sikap empati dan kedermawanan. Tetap berbagi meskipun dalam keadaan finansial yang lebih ketat. Opsi yang A dan B membatasi bantuan hanya berdasarkan kondisi fisik atau usia. Untuk opsi C, mengurangi bantuan hanya pada kebutuhan dasar tanpa mempertimbangkan kebutuhan lainnya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-10. Anda bekerja di sebuah fasilitas layanan. Anda salah melakukan input beberapa data diakibatkan kelelahan dan kelalaian Anda. Hari ini terjadi keributan akibat kesalahan tersebut. A. Saya meminta pelanggan kembali lagi besok untuk memperbaiki data mereka sesuai aturan. B. Saya mengakui kesalahan saya dan segera memperbaiki data tersebut. C. Saya minta maaf dan berjanji memperbaiki data sebisa saya. D. Saya selalu bekerja dengan maksimal dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Saya mengakui kesalahan saya dan segera memperbaiki data tersebut. Karena ini menunjukkan tanggung jawab, integritas, dan komitmen untuk segera menyelesaikan masalah yang timbul akibat kesalahan pribadi. Opsi yang A menunda penyelesaian masalah dan tidak responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Opsi yang C tidak secara tegas menunjukkan tindakan langsung untuk memperbaiki kesalahan. Opsi yang D menyangkal kesalahan dan tidak bertanggung jawab. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan soal Mansoswan P3K Guru tahun 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time